Pasca pembatalan Piala Dunia Under-20, banyak publik menginginkan kalau Pak Ganjar akan nyungsep. Salah satunya dari Pak Amin Rais. Tapi melihat 3 hari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Solo Raya, malah sebaliknya. Apalagi yang dari kubu sono, no. Ini dia, info terkini Widya. Saudara, sempat diisukan renggang pasca insiden batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Hari ini kemesraan kembali ditunjukkan oleh Jokowi dan Ganjar Pranowo di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Jokowi mengajak sang gubernur untuk satu mobil bersamanya. Koalisi Perubahan mikirnya nasibnya Pak Ganjar habis sudah, diikuti oleh PDI Perjuangan. Faktanya, Pak Presiden bersikap sebaliknya, mengajak Pak Ganjar semobil loh. Padahal ada pejabat yang lebih tinggi yang juga hadir dalam beberapa kunjungan Presiden. Ada Pak Menteri Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, juga Pak Budi Waseso Kepala Bulog. Tapi mereka tidak diajak semobil. Pak Jokowi berkunjung ke beberapa pasar di beberapa lokasi, meminta Pak Ganjar masuk di mobil RI1. Malah pernah disuruh duduk di samping driver mobil kepresidenan. Itu tandanya tidak ada masalah secara personal antara keduanya. Kan publik apalagi hater pemerintah menggiring narasi. Kalau Pak Ganjar melawan keputusan pemerintah tentang kedatangan timnas Israel yang mau bertanding di Piala Dunia Under-20. Begitu FIFA menyatakan pembatalan, banyak yang menuliskan jika Gubernur Jawa Tengah tidak layak jadi calon presiden. Bukan hanya berani melawan keputusan presiden, tapi tidak mempedulikan kepentingan pemerintah, kepentingan yang jauh lebih besar. Anehnya, yang menolak kedatangan timnas Israel sebenarnya bukan hanya Pak Ganjar, tapi narasi difokuskan ke kader PDI Perjuangan. Ya, saya maklum, wong mereka memang tidak berkenan Pak Ganjar tetap berada di posisi atas dalam berbagai survei. Silahkan dicek saja. Sejak tahun 2020, mayoritas survei elektabilitas bakal calon presiden menempatkan Pak Ganjar selalu berada di 3 besar. Dan di atas Pak Prabowo, apalagi Pak Anies, jauh banget. Otomatis ketika ada kesempatan langsung dihajar. Ini kan kesempatan memperosokkan Pak Ganjar ke dasar jurang. Ditambah Mas Gibran ikut berkomentar lumayan emosional. Yang meski tidak ditunjukkan langsung pada Pak Ganjar, masyarakat membuat kesimpulan sendiri dan itu sah-sah saja. Apakah setelah itu Mas Gibran dan Pak Ganjar bermusuhan? Oh, tentu tidak. Mereka sudah bertemu dan tidak ada masalah. Nah, tentu ada pertanyaan penting. Mengapa Pak Presiden tidak terlihat marah, sebel, jutek, atau malah biasa saja? Kalau banyak yang bingung, berarti tidak paham karakter Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin. Dalam kesimpulan subjektif, ada persoalan mendasar memang terkait rencana kedatangan timnas Israel. Tapi Presiden sebagai kepala negara kan tidak bisa menyatakan menolak. Kenapa? Karena keputusan penunjukan Indonesia sebagai host Piala Dunia sudah keluar sebelum 24 negara peserta dipastikan. Kebetulan selama ini Israel tidak pernah lolos dari zona Eropa. Makanya Indonesia berani mengambil bidding atau ikut pengajuan diri sebagai tuan rumah. Di sini, jika kita mengerti, Pak Jokowi memposisikan sebagai kepala negara. Pak Ganjar menolak dengan posisi kader partai. Walaupun jabatan gubernur tentu melekat, dan bisa jadi bagi diri pribadi Pak Jokowi, itu ujian besar calon pemimpin. Jangan besar kepala dulu teman-teman. Bukan berarti kembali dekat ini menunjukkan Pak Jokowi hanya menjagokan Pak Ganjar. Sebelumnya beberapa orang pernah di-endorse oleh Pak Jokowi untuk turut bertarung di Pilpres. Ada Pak Sandiaga, ada Pak Prabowo, ada pula Pak Yusril Iza Mahendra, juga Pak Erlangga Hartarto. Sementara 2 orang yang berharap di-endorse presiden, sampai sekarang tidak juga disebut presiden. 2 orang itu adalah Caimin, Ketua Umum PKB, dan Pak Anies bakal capres dari Koalisi Perubahan. Ini menandakan di 2024 Pak Jokowi benar-benar tidak ingin condong ke 1 orang saja, tetapi pada 5 orang yang sudah disebutnya, yang nanti akan mengerucut jadi 3
2 atau 1 orang yang menjadi bakal capres secara resmi. Intinya, Pak Jokowi hanya mendorong orang-orang baik yang dipercaya bisa bekerja, punya komitmen, dan dedikasi bagi Indonesia di masa depan. Yang terpenting juga, mereka bakal melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Dari 5 nama itu, 3 orang menterinya, 1 menjabat gubernur, dan 1 ketua umum parpol yang mendukung pemerintah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Yusril yang bukan menteri, bukan gubernur, selama 5 tahun jarang bersinggungan dengan presiden, kok ikut di-endorse juga? Pak Jokowi itu tahu komitmen, dedikasi, dan integritas Pak Yusril. Tapi, untuk melanjutkan program pemerintah bisa jadi agak bimbang. Tapi kan nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang akan sulit diterima oleh koalisi para pendukung pemerintah. Butuh effort yang besar bagi Pak Yusril untuk bersaing dengan 4 orang lainnya. Perkembangan lainnya, di balik mesranya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, saat ini sedang digalang koalisi besar yang terdiri dari parpol pendukung pemerintah, kecuali Nasdem. PDI Perjuangan sendiri sudah mempertimbangkan untuk masuk ke dalam koalisi ini. Meski ada permintaan bakal capres dari PDI Perjuangan, tapi pembahasan mengenai siapa bakal capres koalisi besar belum diputuskan. Gerindra sendiri mendorong Prabowo Subianto. Baik PDI Perjuangan dan Gerindra sama-sama tidak terlalu ngotot. Mereka mempertimbangkan suara dari Presiden Jokowi. Secara pribadi kok bayangan saya, ada seseorang yang akan dimasukkan sebagai bakal cawapres yang bukan berasal dari koalisi besar. Makanya Presiden tidak terlalu fokus untuk mengendorse atau cenderung siapa bakal capresnya. Nah, bakal capres yang mau didorong Pak Jokowi relatif bakal menjadi sumber konflik. Mengapa? Untuk bakal capres tidak banyak diintervensi. Sebab di sana peran partai politik, Pak Jokowi merasa hanya perlu menyampaikan siapa nama-nama yang layak. Nah, kembali ke soal Pak Ganjar. Jangan pernah berharap Pak Jokowi ikut-ikutan marah soal komentar Pak Ganjar terkait penolakan hadirnya timnas Israel. Itu penting, tapi masa depan bangsa jauh lebih penting. Bisa jadi ketika Pak Ganjar bersuara mengenai timnas Israel, jadi ujian dan dilihat oleh Pak Jokowi. Apakah sebagai salah satu kandidat capres siap berbeda pendapat dengan mayoritas pandangan masyarakat? Artinya, konstitusi adalah yang utama. Pak Jokowi juga sudah melewati berbagai hal yang berbeda pendapat dengan mayoritas publik. Ingat kasus permintaan lockdown awal COVID masuk Indonesia? Ingat permintaan publik pada Pak Jokowi untuk intervensi kasus Pak Ahok? Ingat bagaimana publik menginginkan pilkada serentak 2020 ditunda? Semua diabaikan karena ada argumentasi yang jauh lebih kredibel. Gitu ya, sudah bagi para pembenci Pak Ganjar, tidak perlu bersedih hati. Cari isu seksi yang lain untuk menjatuhkan Pak Ganjar. Kalau saya sih melihatnya dari aspek pembelajaran yang ada. Silahkan kecewa, tapi tidak perlu putus asa. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya. Ini dia, info terkini Widya.